Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian lihat video kemarin kita habis nyortir ini indukan-indukan yang kita siapin buat breeding. Nah, sekarang ini waktunya untuk kawin. Jadi kemarin kita udah milihin, udah disortir. Ini jantan, ini betina. Nah, sekarang kita mau nyetak untuk apa? Untuk ngisi kolam ini. Kolam ini kosong. Dari deret sana ke sana 7 kolam. Terus yang di sana itu kosong semua. Jadi kita mau ngebreed di farm bawah ini. Jadi udah kita siapin tadi pakai baskom kita turunin. Sengaja kita ngebreednya di farm sini. Sekaligus kita proses settingan ya nih. Jadi langsung full settingannya langsung gue videoin tanpa ada cut, tanpa ada edit. Jadi langsung gue bikin, langsung gue upload. Nah, ini jantannya. Jadi yang udah kita sortir insya Allah udah kualitas unggul. Jadi kalau misalnya kalau lihat yang kemarin kita sortirin buat Fadilah juga yang dari Cikarang Utara, kualitasnya juga udah unggul banget sama. Jadi alhamdulillah kita pilih dulu ini 22 pasang lah kita akan kawinin, atau sedikitnya nggak banyak lah. Jadi alhamdulillah kita ngisi yang di sini dulu karena kan takut ini ada yang gagal kawin, tapi ya semoga aja jadi semua. Ya kita berharapnya jadi semua kayak gitu. Nah ini jantannya tuh. Jadi sama kita sekarang breednya apa? Barongsai. Terus kenapa kalau misalnya ada yang tanya, kok ngebreednya barongsai mulu, yang lainnya nggak di breeding? Yang lain di breeding ada, tapi nggak sebanyak ini. Kenapa nggak sebanyak ini? Jawabannya satu, kita nyetak ikan cupang itu bukan sesuai keinginan kita. Jadi sering gue bilang buat kalian, kalau kalian pengen fokus usaha, jangan nyetak sesuai keinginan kalian, tapi cetak sesuai permintaan buyer. Nah, permintaan buyer, kalau misalnya permintaannya itu tinggi, semisal gini semisal dari permintaan satu induk itu ada banyak untuk permintaannya, satu induk 1 bulan lebih dari 100 orderan. Nah, artinya itu menandakan adanya peningkatan. Misalnya dari dianggapnya itu 3 bulan, jadi bukan cuma 1 bulan pembelian, tapi per 3 bulan kita rekap. Dari 3 bulan itu ada peningkatan enggak untuk jenis si A. Nah, semisal si jenis si A itu ada peningkatan, berarti itu yang kita terusin. Sisanya yang jenis lain kita breeding juga enggak di breeding, tapi kita ngebreednya itu enggak terlalu banyak, jadi kita fokus ke si A dulu. Nah, kalau si A kuantitinya 1 bulan breeding kuotanya udah full, semisal ada 50 pasang, 100 pasang, kita pindah ke jenis yang B. Artinya kuota si A itu untuk 4 bulan ke depan akan panen cukup, Pak. Nah, makanya kalau misalnya kalian usaha di ikan cupang, kalian harus harus bisa pandai, terutama seller ya, terutama seller untuk apa? Untuk bisa ngebaca pangsa pasar, yang mana ada peningkatan, yang mana ada penurunan. Kalau misalnya ada penurunan, berarti jenis si A itu kita ngebreednya itu dikurangin, nggak di stop tapi dikurangin. Semisal gue ngebreed untuk barongsai ini 50 pasang 1 bulannya, nah itu kan sedikit 50 pasang. Jadi kita turunin jadi 20 pasang, jadi 1 bulannya. Terus kita pindah ke sejenis B. Nah, jadi biar apa? Biar pas nantinya ada saatnya momen si A itu peningkatannya, adanya penurunan daya beli. Nah, si B ini kita bisa ngecover si A. Jadi jenisnya itu kita bisa di cover. Jadi ikan cupang mau usaha apapun pasti ada naik turun ya. Nah, terutama untuk kalian yang pengen usaha ikan cupang, sering gue bilang jenis plakat koi ataupun HM koi, seturun-turunnya dia akan tetap ada permintaan stabil ya. Jadi kenapa gue fokus di koi? Karena gue sering bilang buat kalian, koi itu dia dari yang muda sampai yang tua dia suka. Kenapa? Warna, kalian bisa lihat ya nih, warnanya dia enak banget dilihat. Mau yang mau yang udah main cupang lama, mau yang baru, dia suka, tertarik sama koi. Nah, enaknya kita main koi, dia warnanya nggak monoton, warnanya banyak dalam satu badan. Terus variasinya juga banyak, enak lah kayak gitu. Makanya kenapa gue bertahan di koi dari 2015 gue main cupang sampai sekarang, alhamdulillah stabil gue di koi. Jadi walaupun turun, dia akan terus ada daya belinya sampai kapanpun. Makanya sering gue bilang buat kalian, kalau kalian pengen fokus usaha di ikan cupang, ngebreednya itu jangan sesuka kalian. Misalnya sesuka itu
sesuka crossing. Nah kan biasanya itu orang-orang tuh sukanya crossing. Kalau gua jangan crossing, tapi gua mau fokus untuk apa, untuk yang pasti-pasti aja. Kalau crossing itu beda untuk kita dapetin strand. Nah semisal crossingnya itu, kalau kalian pengen tahu, barongsai ini genetiknya ini bukan beli dari farm orang, atau bisa dibilang bukan beli jadi dari genetik orang, tapi ini bener-bener hasil dari breeder rekanan gue yang kemarin main sama gue, si Hari dari Bekasi. Itu pure dari dia, nggak ada gue beli indukan barongsai dari luar gue kasih ke dia, nggak ada. Jadi bener-bener larian dari Galaxy Multi yang 2020, tapi yang lariannya itu sama dia di crossing terus sampai dapat sampai dapat hasil yang stabil lah genetiknya. Jadi bener-bener proses. Kalau misalnya kalian pengen proses yang seperti ini ya lama, butuh waktu 2 tahun. Untuk barongsai ini bisa kita rilis di 2022 Januari, bener-bener Januari ya, artinya lama kalau misalnya crossing. Nah makanya kalau misalnya sekarang kalian beli barongsai di Galaxy Co Indonesia, itu udah tinggal terima jadi aja enaknya. Jadi genetik juga udah stabil. Kalian kalau pengen tahu genetiknya udah stabil atau belum yang barongsai ini kalian tinggal scroll aja video lama kita. Ada 3 bulan lalu kita upload video untuk sortiran yang bener-bener kita nyortir dari lubukan yang belum kita sortir 1 ekor pun. Jadi kalian bisa lihat aja persentase rijikannya berapa persen, kayak gitu aja. Jadi kita mau terbuka gitu, apa adanya aja. Yang penting kalau misalnya kalian tertarik untuk beli khusus kualitas induk, langsung ke WhatsApp aja. Nah contohnya seperti ini. Jadi kita juga adanya ada persiapan lah. Nah sekarang ini kita nyetak lagi ini baru 4, masih ada 2 lagi. Jadi kenapa ini nggak ngebreed di atas? Jawabannya simpel lah, biar kita nggak mindahin turun naik. Kalau misalnya kita naik turun capek. Jadi kita fokus yang di bawah dulu. Jadi yang di bawah ini kosong sebenarnya udah burayaknya cuma ada keisi 6 kolam. Nah kalau keisi 6 kolam kita bener-bener ada di zona merah. Kenapa di zona merah? Kalau misalnya yang di bawah ini yang renan yang baru kita panen ada 3.000 ekor itu habis, terus masa panennya lagi kita masih lama, kita bakal kekurangan stok. Kalau misalnya kita kekurangan barang itu berbahaya. Yang sering gue bilang, kalau misalnya kita udah punya permintaan yang stabil, mau dari buyer mau dari seller, jangan sampai kita kekurangan stok. Jangan sampai nanti yang ada buyer bisa lari. Tapi kalau misalnya kita ningkatin kualitas, terus kita kekurangan stok, tapi kita ada hasil panenan yang nggak lama, buyer nggak bakalan lari karena dia pasti nunggu kualitas kita. Makanya sering gue bilang, tingkatin kualitas jangan sampai kita ngejar kuantiti. Kalau kita ngejar kuantiti, ketika panen banyak ya, misalnya panen banyak 1.000 ekor 2.000 ekor, panen banyak nih kuantitinya, terus hasilnya itu nggak sesuai. Kenapa nggak sesuai? Karena ibarat kata dari 1.000 ekor 2.000 ekor itu kebanyakan yang kurangnya. Nah pasti akan berpikir, wah cupang nggak laku nih segala macam. Nah efeknya apa? Efeknya kalian bakal menyalahkan keadaan ikan cupang nggak laku, keluar. Banyak yang kayak gitu bukan cuma 1-2. Kenapa? Karena gue ngomong kayak gitu karena ada yang inbox gua nggak lama dari 2 hari yang lalu nawarin ikan banyak ikannya, hasil panenannya ternyata crossing, tapi pas gue minta videonya dilihat, mohon maaf kualitinya kurang jauh, ternyata hasil crossingan. Jadi bisa dibilang kualitasnya itu ya nggak ada, karena crossingannya ya asal. Jadi bisa dibilang itu kepuasan sendiri hasil crossingan. Jadi ketika hasil crossingannya panen banyak, ternyata pas hasil panen banyak pengen dijual nggak laku. Nah itu berpikirnya ikan cupang nggak laku, padahal bukan nggak laku tapi kualitasnya. Jadi sering gue bilang main kualitas intinya kayak gitu aja. Kalau kualitas ada, kalian cara ngejualnya gampang. Gue udah buat videonya di channel YouTube ini. Kalian tinggal scroll aja cara pemasaran ikan cupang. Ada banyak yang gue bikin videonya terbuka, langsung gue ajarin dari Facebook, dari Instagram, dari TikTok, ada semua. Kalian tinggal buka aja YouTube gue, terus kalian scroll video-video lama. Insya Allah banyak video yang bermanfaat. Jadi itu gratis. Jadi kalau misalnya kalian mau subscribe ya subscribe, kalau enggak ya terserah. Jadi ada video cara pemasaran segala macam lengkap banget. Yang penting
kalau mau ngebreed cetak yang kualitas jadi ketika panen besar kalian nggak pusing ngejualnya, pasti ada juga buyer yang nyari. Jadi bukan cuman kita yang nyari buyer, tapi buyer yang nyari seller, buyer yang nyari buyer itu seller, atau bukan cuman seller, ada juga yang buyer yang buat di breeding, ada juga seller yang buat dijual lagi. Mereka yang akan nyari kalau kita punya kualitas. Jadi pertahankan kualitas, jangan ngejar quantity. Kalau kualitasnya udah dapat, baru kalian kejar quantity biar stoknya nggak habis. Ketika panennya udah habis, kalian punya serian yang terbaru yang dipanen. Nah, seperti itu. Ini contoh-contoh yang kita lagi persiapan kawin 22 pasang lah ya. Jadi masih kita sortir lagi nih untuk calon indukannya nih. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Nah, ini ikan-ikannya, jangan lupa like, comment, subscribe biar cepat ya, karena kalau kita videoin lama nantinya hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.